pengalaman aku pertama kali memainkan series dengan episode yang lumayan cukup panjang. Kita menyebutnya tuh waktu itu series, kita nggak mau sinetron. Wah, bukan nangis Bombay lagi, nggak bisa tidur kayaknya waktu itu. Karena ngerasa acting tuh sesusah itu gitu. Ternyata tuh mencari uang sesusah itu gitu kayak. Aku nggak mau dipegang bagian sini atau kayak aku nggak mau dilakukan adegan seperti ini karena aku kurang nyaman. Beradu acting dan beradegan dengan salah satu musisi favorit aku dari zaman kecil, Peter Pan kan. Jadi pas ditawarin ini ya kayak ini beneran gak sih aku jadi model video klip ya musisi favorit aku dari kecil. It's like a dream. Kalau sama Eyang Didik sendiri sebenarnya nggak banyak adegannya sama dia gitu. Karena sebelumnya aku lumayan cukup takut gitu melihat sosok dia. Segan banget kali ya gitu. Deg-degan banget sih gitu karena aku ngerasa energi Eyang tuh sangat-sangat besar. Tapi secara in person gitu ya, dia sangat-sangat humble. Jujur aku lumayan sensitif sih orangnya sebenarnya. Bahkan dulu juga ada orang yang ngomong gitu, orang indigo kayaknya, yang ngelihat aku terus ngomong kayak gini ke aku, "Klar, lo tuh sebenarnya indigo." Gitu. Jadi tuh kayak believe it or not gitu ya. Karena aku memang ngerasain kepekaan itu, kesensitifan itu gitu. Hai, aku Clara Bernadette. Aku berperan sebagai Putih di film Perempuan Pembawa Sial. Sekarang aku mau rewatch film-film dan series-series aku bersama Era.id. Oke, ini aku akan rewatch series pertama aku di entertainment berjudul Cinta dan Rahasia. Ini episode 2 season 1. Oke, coba aku play. Nadine. Kamu tahu nama aku? Rizky Langit Sudrajat. Ya ampun, Rizky. Nadine! Sini, buruan. Ya ampun! Pengalaman baru tentunya ya, aku juga masih adaptasi yang namanya jam syutingnya gitu yang lumayan pack, intense, padat gitu dengan skenario yang cukup lumayan berganti-ganti dan diberikannya juga lumayan dadakan lah waktu itu. Jadi untuk pengalaman aku pertama kali memainkan series dengan episode yang lumayan cukup panjang, kita menyebutnya tuh waktu itu series, kita nggak mau sinetron. Jadi lumayan challenging banget karena aku bisa bilang di sini aku bener-bener belajar dan ditatar dalam segi acting, segi fleksibilitas dan adaptasi aku sebagai pemain. Karena di sini aku belajar yang namanya menghafal atau membedah skenario dengan cepat. Gitu. Mendalami dan memahami karakter aku dengan tepat, berkolaborasi dengan para pemain dan sutradara seperti apa yang harus dipikirin menjadi pemain. Ternyata waktu itu ya lumayan sangat-sangat stressful. Aku ngerasa itu stressful situation banget gitu karena wah, bukan nangis Bombay lagi, nggak bisa tidur kayaknya waktu itu karena ngerasa acting tuh sesusah itu gitu, sesusah itu, seberat itu gitu kayak ternyata tuh mencari uang sesusah itu gitu kayak somehow aku memang udah into dengan acting, aku udah cinta dengan acting gitu. Akhirnya waktu itu seberat apapun, senangis apapun gitu, secapek apapun, yang aku lakukan adalah untuk terus belajar dan merendahkan hati aku sih untuk terus mau belajar gitu dan ditatar. Please. Oke, kecuali orang-orang kayak kalian itu merendahkan banyak orang susah. butuh duit kan? Oke, menarik. Ini nextnya tetap series lagi. Judulnya Turn On. Sebenarnya ini menarik banget.
menarik banget kenapa aku dapat lawan main Giorgino gitu ya. Pas aku tahu lawan main aku Gino dan Gino juga tahu lawan mainnya aku, kita tuh sama-sama excited gitu. Kenapa? Karena kita udah punya chemistry itu di Tersanjung. Sebelum Turn On ini kita sempat dipertemukan di film drama juga, judulnya Tersanjung gitu. Jadi pas kita sama-sama tahu kita akan beradu acting, kita ngerasa kayak ya kita udah kenal, kita udah sama-sama asik gitu. Jadi walaupun adegannya itu bisa dibilang cukup berani gitu ya, cukup berani, kita melakukannya dengan sangat fun gitu. Karena ini juga drama berani yang dengan sentuhan komedi, di mana karakter aku juga di sini sangat polos gitu, sangat polos. Sedangkan Gino di sini juga punya isu tertentu lah yang menjadi topik utama dari series Turn On kan. Itu yang membuat keseluruhan project ini dengan lawan main yang sudah dikenal makin jadi sangat fun dan menyenangkan untuk dimainkan. Oke, sebenarnya walaupun aku suka banget dengan tantangan dan emang sebagai pemain aku suka banget mengeksplorasi karakter gitu ya, batasan itu tetaplah ada karena itu berhubungan dengan kenyamanan gitu. Kenyamanan aku, kenyamanan lawan main, karena kan yang dipikirkan di sini bukan cuma kenyamanan pribadi, tapi kenyamanan lawan main juga kan gitu. Kita harus tahu batasan apa yang mereka miliki. Itu yang namanya sebuah kerjasama yang akan menyenangkan nantinya gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, pastinya kita akan berkomunikasi batasan mana aja sih yang aku juga nyaman atau enggak gitu. Kayak contohnya aku nggak mau dipegang bagian sini, atau kayak aku nggak mau dilakukan adegan seperti ini karena aku kurang nyaman. Itu adalah hasil dari diskusi dari antar pemain dan sutradara, biar kita melakukannya juga tetap nyaman dan tetap ada batasan, tapi kita tetap bisa mengentertain para penonton. Ini adalah official music video yang cukup aku sendiri kaget ya dapetin project ini gitu. Beradu acting dan beradegan dengan salah satu musisi favorit aku dari zaman kecil, Peter Pan kan. Jadi pas ditawarin ini ya kayak, ini beneran gak sih aku jadi model video klip ya musisi favorit aku dari kecil. It's like a dream. Karena jujur ini syutingnya di Jepang, termasuk proyek dadakan sekali gitu. Ibaratnya aku lumayan diberikan kepercayaan yang luar biasa ya untuk proyek ini gitu. It's like a dream banget gitu. It feels like a dream sampai syuting pun juga gitu. Di Jepang terus sama Kak Ariel pula gitu. Which is pas udah bertemu dia sangat-sangat humble dan baik sekali gitu. Jadi ya ini pengalaman luar biasa ya. Bisa dibilang comeback aku di dunia entertainment ini waktu itu kan gara-gara dikasih kesempatan untuk jadi modelnya Rizky Febian juga kan, di salah satu video klipnya dia juga gitu. Dari situ aku langsung masuk ke series yang Cinta Rahasia tadi. Jadi bisa dibilang musik video ini adalah pembuka aku untuk kembali ke entertainment. Kayak aku menetapkan dan aku kayak mengiyakan di entertainment karena dikasih kesempatan itu dulu, baru akhirnya aku dikasih kesempatan untuk menjadi peran utama di sebuah series tadi. Aku tuh dulu paling anti rambut panjang sejujurnya. Jadi pasti orang-orang tuh sangat familiar banget dengan aku yang rambut pendek dulu gitu. Ini kenapa rambut aku panjang? Karena aku terakhir sempat dapet peran-peran yang memang mengharuskan rambut panjang. Sampai akhirnya beberapa karakter pun juga kedepannya rambut panjang lagi. Itu membuat aku akhirnya jadi berpikir gitu, apakah kita harus panjangin dulu ini rambut gitu. Karena akhirnya aku juga nggak mau di-labeling untuk karakter aku rambut pendek mulu ya gitu. Karena aku pengen setiap membawakan sebuah karakter di sebuah project, aku pengennya memang berganti-ganti look, mau itu dari rambut atau dari warna kulit atau hal-hal lainnya.
Terasa. Hayas. Hayas. Oh, oke, menarik. Nah, ini masuk ke film. Sebenarnya ini film, bisa dibilang film festival ya, karena emang launchingnya itu di Jakarta World Cinema Week tahun 2022. Judulnya itu Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Aku suka banget sama film ini, walaupun memang ini bukan film komersil jatuhnya ya. Gitu. Kenapa aku suka banget film ini? Karakter utama dalam film ini cuma 3 sebenarnya. Aku, Om Doni Damara, dan Om Indro. Itu menurut aku 2 senior yang sangat aku segani dan baik banget gitu. Jadi untuk beradu akting dengan mereka bertiga, itu sebuah pengalaman yang sangat-sangat nggak pernah aku lupain sih. Pengalaman yang berharga banget, karena aku juga banyak banget. Di sini tuh bukan cuma acting, aku dibantu sama mereka, diajarin banyak banget. Mau dari acting, dari karakter gitu. Di sini kan aku diajarin tarian solo, ya kalau nggak salah, tarian solo gitu. Dan di sini aku juga diajari beberapa logat dan bahasa Solo gitu. Kalau nggak salah di situ. Aduh, seneng banget sih aku karena jadi makin mengenal budaya sendiri gitu, dan aku juga basicnya juga tari tradisional. Jadi untuk dikasih kepercayaan untuk menjadi penari dalam film itu tuh kayak happy banget karena aku udah punya basic itu gitu. Terus aku diajarin skill baru jatuhnya untuk tahu tarian ini gitu. Dan di sini yang menarik lagi adalah di sini kulit aku dicoklatin. Mereka itu pengen banget aku jadi perempuan Solo, dimana kan aku kan emang lumayan putih gitu ya, cukup putih ya. Untuk menjadi perempuan Solo tuh butuh lebih kayak sawo mateng gitu. Akhirnya mereka kayak berpikir gimana caranya, sampai akhirnya aku disemprot pakai tan spray yang lumayan cukup, bukan permanen sih, lumayan cukup kuat lah gitu. Semakin beberapa banyak pengalaman yang aku jalanin gitu, akhirnya aku jadi cukup memahami gimana untuk memancing si rasa sedih itu gitu. Yaitu memang dengan harus kita benar-benar memahami karakter kita seperti apa gitu, apa yang aku perankan, kenapa adegan itu dibutuhkan nangis, apa yang membuat karakter ini sedih, bukan aku ya, apa yang membuat karakter ini sedih, apa yang membuat karakter ini sensitif, apa yang tidak disukai karakter ini. Dengan makin memahami karakter ini, akhirnya kesedihan itu pun juga menjadi sebuah hal yang lebih mudah untuk dilakukan tanpa harus dipaksakan. Ini dia film yang akan tayang. Perempuan Pembawa Sial. Perempuan Pembawa Sial ini menurut aku mungkin orang-orang nangkepnya sebuah horor biasa gitu ya. Tapi kenapa aku sangat seneng banget ikut project ini, karena ini tuh menyangkut dengan apa yang sering banget terjadi di masyarakat sih. Kenapa judulnya Perempuan Pembawa Sial? Karena kita ngomongin tentang stigma atau label negatif yang kita gampang banget sering berikan ke seseorang. Dan di film ini juga memang sebuah stigma ini atau label negatif ini diberikan kepada keperempuan, which is kadang-kadang perempuan itu sering banget memang menjadi sorotan utama, menjadi korban. Memang salah satu concern yang mau di-share oleh Mbak Susanti sebagai produser dan juga Mas Nugro sebagai director, untuk kita memberikan pemahaman lebih lagi ke masyarakat bahwa perempuan itu nggak selalu harus menjadi korban dari stigma atau label negatif gitu. Di sini tuh kayak kita diajak untuk lebih peka sih, untuk tidak gampang untuk tidak gampang menghakimi seorang berdasarkan dari tuduhan-tuduhan masyarakat atau asumsi atau mitos belaka aja gitu. Jadi it's more than horror. Jujur untuk mitos Bau Lawen sendiri aku baru tahu di film ini sebenarnya gitu. Tapi ini menurut aku mitos yang sangat menarik karena
lagi-lagi ditujukan ke perempuan saja gitu kan, sebuah kutukan yang diberikan ke perempuan, dimana di saat perempuan ini menikah, suaminya itu akan meninggal gitu. Terus dia menikah lagi, suami berikutnya lagi akan meninggal. Jadi kayak seolah-olah memang kesialan selalu menghantui perempuan ini gitu. Jadi ini sebuah ide yang sangat menarik, tapi memang aku dengar-dengar juga terjadi di sekitar kita gitu. Ini pertama kalinya aku ketemu Kak Rehanun di project ini gitu. Aku ngerasa sih Kak Rehanun sangat-sangat sebagai senior gitu ya, dia sangat bisa membuka diri, bahkan sering berdiskusi sama aku gimana caranya kita membawakan sebuah adegan yang biasa ataupun cukup berat gitu. Jadi untuk beradu akting sama dia benar-benar sebuah pengalaman yang menarik dan menantang dan menyenangkan sih. Kalau sama Eyang Didik sendiri sebenarnya nggak banyak adegannya sama dia gitu. Tapi di sini aku happy banget bisa berdiskusi lumayan banyak, cukup banyak dengan beliau gitu ya. Karena sebelumnya aku lumayan cukup takut gitu melihat sosok dia, segan banget kali ya gitu. Mungkin kalau kita nggak berdiskusi dulu sebelum take adegan itu, mungkin aku akan lumayan deg-degan banget sih gitu, karena aku ngerasa energi Eyang tuh sangat-sangat besar, tapi secara in person gitu ya, dia sangat-sangat humble. Aduh Mbak, jangan sampai ya, nggak mau sih. Jujur aku lumayan sensitif sih orangnya sebenarnya. Aku lumayan bisa merasakan energi-energi itu gitu dulu ya gitu. Bahkan dulu juga ada orang yang ngomong gitu, orang indigo kayaknya, yang ngelihat aku terus ngomong kayak gini, kamu karena lo tuh sebenarnya indigo gitu. Jadi tuh kayak believe it or not gitu ya, karena aku memang ngerasain kepekaan itu, kesensitifan itu gitu. Tapi untuk digangguin waktu kecil sering banget memang, tapi kayak nggak pernah dikasih tahu sosoknya gitu, tapi digangguin aja, mau dari bunyi, mau dari barang jatuh, mau dari energi, itu kerasa banget gitu, atau suara gitu. Kesurupan sampai sekarang untungnya nggak pernah, tapi ketempelan sepanjang hidup aku ini, aku akhirnya mengalami yang namanya ketempelan. Tapi itu aku juga nggak sadar kalau aku itu lagi ketempelan. Kenapa nonton film ini? Karena balik lagi ini adalah sebuah karya Indonesia ya, karya anak bangsa. Dan dengan mensupport, dengan menonton, pastikan para creator, filmmaker akan meng-create lebih banyak lagi film-film menarik, film-film yang lebih baik lagi untuk para penontonnya gitu. Dan itu harus melalui dukungan kalian dengan menonton di bioskop gitu. Yang pasti nggak akan mengecewakan kalian, hopefully, dan semoga kalian bisa enjoy dan senang menontonnya. Dan kita di sini diajak sama-sama untuk lebih peka, untuk tidak gampang menghakimi seseorang berdasarkan dari kesalahan yang dibuatnya, atau dari mitos, atau dari asumsi-asumsi yang diberikan ke masyarakat. Jadi sekali lagi jangan lupa nonton film Perempuan Pembawa Sial yang akan tayang bentar lagi di seluruh bioskop Indonesia, yaitu 18 September 2025. Hope you guys like it.